Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum ini belajar apa tadi? Belajar sama Miss Delia. Iya, belajar apa tuh? Belajar tentang nilainya. Biologi. 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 Jadi pagi ini kita akan membahas materi mengenai bullying. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan disiapkan dulu. Oke. Langsung doa aja ya, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ngambil absen dulu ya. Tolong didengarkan. Anissa Rani, hadir Bu. Afrindani, hadir Bu. Kuria, hadir Bu. Rido Chandra, Hadir, Bu. Sisri, hadir semua, hadir Bu. Hadir. Jadi Anda semuanya, pagi ini kita akan membahas materi mengenai strategi pencegahan bullying. Ibu harap setelah pemberian materi ini, Anda semua dapat mengatasi bullying di lingkungan sekitar maupun dapat mencegah hal-hal bullying yang dapat menyerang Anda semuanya. Sebelum itu, Ibu ingin menampilkan video, tolong disimak ya. Baik, Bu. Halo, selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online,
dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Nah, berdasarkan penanyaan video tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa sih itu bullying itu? Ada yang bisa? Oke, gitu. Berdasarkan video yang udah ada lihat, bullying itu adalah salah satu penyimpangan tindakan perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, berupa kekerasan fisik, verbal maupun cyberbullying. Oke. Terima kasih Rido. Selanjutnya apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang video tadi? Oke, Afif. Jadi dari video yang saya tonton barusan, bahwasanya efek bullying itu sangat buruk kepada korban, dan juga sepertinya efek bullying akan ada kepada si pelaku di kemudian hari. Oke, terima kasih ya Tani. Betul ya yang dibilang Rido sama Afif. Kuliah itu apa kuliah? Apa Bu? Tolong disimpan ya yang mengganggu pembelajaran itu. Ya, berdasarkan yang dibilang Rido sama Fitani tadi, betul, bullying itu adalah tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang memiliki kekuatan yang lebih besar ke pihak yang lebih lemah. Itu tuh juga berdampak pada fisik maupun mental korban. Selanjutnya, Ibu ingin membagi kelompok, sepertinya sudah dibagi ya. Nanti kelompok 1 itu kelompok Akhil, kelompok 2 itu kelompok Rido. Kelompok 1 itu akan membahas mengenai jenis-jenis bullying, yang kelompok si Rido akan membahas tentang faktor mempengaruhi bullying. Untuk pencarian materinya itu bisa melalui sumber seperti internet maupun dari buku. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit.
Sudah? Dikit lagi Bu. Sudah Bu. Sudah? Untuk Wido sudah? Sudah. Untuk Rani? Sudah Bu, sudah. Oke. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Boleh tahu. Main first. Oke. Sorry. Main course. Jenis-jenis bullying itu ada fisik, ada verbal, ada relasional, ada cyber, dan juga ada seksual. Nah, yang fisik itu bullying paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Contohnya bullying fisik yaitu memukul, menendang, menampar, mencekik, dan lain-lain. Kalau verbal itu bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Bullying ini biasanya menjadi asal dari perilaku bullying lainnya. Contohnya seperti mencela, mencemooh, meremehkan, dan lainnya, Bu. Kalau relasional ini dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban. Contohnya itu bullying relasional itu perilaku atau sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, terus lirikan mata yang berbahaya, terus tertawa dan berbisik itu dengan maksud mengejek. Contohnya kayak terus ada yang cyberbullying itu dari sosial media, Bu, diketikan. Contohnya kita melihat orang komen di sosial media orang, Bu. Selanjutnya itu penindakan seksual, yaitu berupa menggoda, mengintip, menyentuh korban secara seksual, menyebarkan foto korban yang bersifat seksual dan pribadi, mengunduh foto diam-diam dengan tujuan memuaskan gairah seksual pelaku, atau memaksa korban melihat hal-hal yang berbau pornografi juga termasuk dalam penindakan seksual. Oke, terima kasih Rani. Selanjutnya ke kelompok Ido. Gimana hasil diskusinya? Langsung Cici yang bakal memaparkan. Hasil dari diskusi kami itu tentang faktor yang mempengaruhi bullying. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku bullying, yaitu emosi individu, pola pengasuhan dan keluarga yang kaku secara emosional. Bullying dilakukan untuk mendapatkan jangkauan dari masalah lainnya, dan hubungan masyarakat dengan cara mengintimidasi. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi, yaitu kepribadian, keluarga, dan lingkungan sekolah. Dan ada beberapa ciri orang dimiliki pelaku bullying, yaitu perbedaan kuasa antara pelaku dan korban, pola tingkah laku agresif yang mengulang, kecenderungan untuk memang dan menceritakan, dan menunjukkan suasana kecemasan, ancaman, pemaksaan, dan ketakutan, dan kecenderungan. Bullying dapat berakibat negatif baik terhadap korban maupun pelakunya. Keduanya dapat mengalami masalah jiwa, bisa bahkan sampai bunuh diri. Oke, terima kasih Sisri. Jadi jenis-jenis bullying itu tadi ada bullying fisik, ada bullying verbal, ada bullying relasional, ada bullying apa tadi Ahmed? Pelecehan seksual. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi itu dari diri sendiri, ada dari keluarga, ada dari lingkungan. Nah, selanjutnya Ibu ingin tiap-tiap kelompok itu kan ini ada kelompoknya dua ya. Yang satu ingin menanyai ke kelompok Aflin, menanyai ke kelompok Ido itu mengenai karakteristik anak yang rentan menjadi korban bullying. Sedangkan kelompok Ido itu bertanya
mengenai dampak-dampak dari bullying. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi pertanyaannya itu mencakup karakteristik. Ya. Jadi kelompok Randi itu bertanya ke kelompok Rido mengenai karakteristik anak yang rentan menjadi korban bullying. Nah, sedangkan kelompok Rido itu akan bertanya ke kelompok Randi mengenai dampak-dampak dari korban bullying. Begitu. Paham? Silahkan bekerja. Gimana kelompok itu? Bisa dicoba. Ada apa pertanyaannya? Ini lucu. Gue. Cah. Gimana kelompok sudah dapat pertanyaannya? Sudah Bu. Sudah. Kelompok Rani gimana? Sudah Bu. Oke, kelompok Rani silakan sampaikan pertanyaannya ke kelompok Rido. Apa saja menurut kelompok, apa saja karakteristik bullying itu, bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan bullying? Bisa diulangi pertanyaannya? Intinya karakteristik bullying itu seperti apa? Bagaimana bisa dikatakan bullying? Ya, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan dia kena bullying Atau ya jadi korban bullying? itu lagi. Kita lempar pertanyaan dulu, Bu. Iya, boleh. Kelompok Rido silakan sampaikan pertanyaan. Oke, pertanyaan dari kelompok kami itu adalah apa bentuk atau apa dampak jangka panjang dari pelaku bullying maupun dari korban bullying? Dampak jangka panjang dari pelaku dan korban bullying. Oke, silakan bisa dijawab.
Sudah? Sudah. Siapa dulu yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok mana nih? Ica. Yang bisa Ibu. Anissa. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, jawaban dari pertanyaan kelompok 2 yang pertama dampak bullying bagi korban. Yang pertama mengalami ketakutan dan kecemasan. Yang kedua kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga si korban itu mengisolasi diri. Lalu sulit membentuk hubungan dan memicu gangguan mental pada si korban. Sedangkan untuk pelaku, dampak untuk pelaku dicap negatif oleh masyarakat atau teman. Lebih rentan menyalahgunakan obat-obatan saat remaja. Lalu memiliki perilaku antisosial dan kesulitan membentuk hubungan. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih Anissa Ramli. Pada kelompok yang melempar pertanyaan di mana? Jawaban dari Anissa Ramli cukup? Oke. Terima kasih Anissa Ramli. Selanjutnya kelompok Rido. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok. Oke. Sebelumnya kami bertanya dulu kepada kelompok 1. Jadi maksud pertanyaannya itu bagaimana satu tindakan tersebut dinyatakan sebagai bullying gitu. Iya. Oke. Jadi jawaban dari kami setelah kami diskusikan, jawabannya itu satu tindakan itu bisa disebut sebagai bullying atau karakteristik bullying tersebut yaitu menyerang mental seseorang. Itu yang pertama, menyerang mental seseorang seperti bullying verbal. Itu dia tidak bersentuhan fisik tapi menyerang kepada secara verbal kepada orang lain. Dan itu bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan atau perbedaan kekuasaan, misalnya dari orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Nah, dan yang kedua yaitu ada bullying fisik, misalnya seperti menendang, memukul, atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan fisik secara langsung. Itu bisa dapat dikatakan sebagai bullying. Selanjutnya yaitu ada bullying yang bersifat ancaman, seperti pemalakan atau pungli. Itu juga sudah termasuk bullying karena di situ ada pengancaman terhadap sang korban. Nah, dan selanjutnya ada bullying sosial, yaitu mengasingkan salah satu atau sekelompok orang dari lingkungannya gitu. Misalnya seperti menjauhi seseorang agar mereka tidak dapat bersosialisasi, itu juga sudah termasuk ke dalam tindakan bullying. Itu jawaban yang dapat kami berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Rido. Gimana kelompok Mbak Rani? Jawaban dari kelompok Rido cukup Bu. Pas banget. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kan tadi Anda sudah mempelajari mengenai pengertian, ada jenis, ada dampaknya, ada karakteristiknya. Jika Anda di posisi sebagai korban, apa sih strategi yang harus Anda lakukan
siapa yang menjawab. Jadi jika diposisikan Ananda sebagai korban, misalnya Rani sebagai korban bullying, apa sih yang akan Rani lakukan jika Rani menjadi korban bullying? Kalau jadi korban bullying, kalau sekarang ya bukan waktu kecil, tapi kalau sekarang kalau jadi korban bullying IP yang melawan gitu. Jadi ini bakal melawan gitu. Kalau misalnya sekarang ya membela diri, intinya membela diri sih. Kalau kuliah, ya gimana kalau diposisikan sebagai korban bullying, apa yang akan dilakukan? Kalau saya sebagai korban bullying, mungkin yang saya lakukan itu adalah yang pertama mencoba berani untuk melawan mereka. Lalu yang kedua saya laporkan ke pihak yang bisa menangani kasus saya. Contohnya guru BK misalnya buat wali kelas gitu. Saya bisa mengadukan perbuatan mereka kan, mereka bisa diproses gitu Bu. Mungkin itu tindakan saya. Kalau Rido gimana Rido? Kalau saya sendiri, kalau misalnya terjadi pembulian, itu mungkin kita lebih bisa untuk menunjukkan sikap ketidaksukaan terhadap pembulian tersebut. Karena kalau kita berdiam diri, kalau kita dibully, maka si pembuli tersebut akan terus merasa kalau dia bisa membuli kita terus-terusan gitu. Jadi intinya kita harus melawan balik. Betul ya yang Anda bilang itu, jika kita berada menjadi korban bullying, hal-hal yang strategi harus kita lakukan itu kita harus melawan. Karena kalau kita tidak melawan, maka kita akan terus ditindas. Dan kedua itu kita juga dapat menjadikan bullying itu sebagai penyemangat sukses. Karena sebagian korban bullying itu merasa tidak berharga dan putus asa. Namun untuk mencegah bullying menghancurkan diri sendiri itu kita dapat menyikapi dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga itu juga dapat dengan menjalin pertemanan dengan banyak orang. Kebanyakan kan korban bullying ini dia individual ya. Jadi untuk menghindari itu kita harus menjalin pertemanan dengan banyak orang. Berdasarkan materi hari ini dari pengertian, jenis, karakteristik, dampak, sampai strategi pencegahan ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita mengenai bullying pada siang ini? Baik. Mungkin saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi kita pada siang hari ini. Jadi intinya adalah bullying itu adalah salah satu tindakan penyimpangan sosial yang biasanya dilakukan oleh pelajar. Bullying ini dapat berupa bullying verbal, fisik, cyberbullying, ancaman, dan bullying sosial. Banyak faktor yang mempengaruhi bullying juga, dan banyak juga dampak-dampak yang mempengaruhi pribadi yang terkena bullying tersebut. Dampak-dampak dari bullying ini bukan hanya kepada korban, tapi juga kepada sang pembuli tersebut. Terima kasih. Terima kasih Rido. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ya. Sepertinya semuanya sudah mengerti tentang materi ini ya. Jadi karena kita sudah berada di ujung waktu, kehabisan waktu, Anda mau istirahat kan? Ya, 2, 5